Sebuah revolusi senyap sedang terjadi di jantung markas Honda Tim Asia. Veda Ega Pratama, anak bangsa dari Gunung Kidul, sang raja balap Asia yang menghancurkan semua rekor, kini dilaporkan sedang dihancurkan dan dibangun kembali dari nol. Sebuah metode latihan gila warisan era keemasan Marc Marquez diterapkan padanya. Sebuah proses menyakitkan yang akan menentukan nasib Indonesia di panggung MotoGP dunia. Mari kita putar waktu sejenak. Tahun lalu, nama Veda Ega Pratama menjadi mantra kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia adalah raja tanpa mahkota di Asia Talent Cup, memenangkan balapan dengan selisih waktu yang tidak masuk akal, dan dinobatkan sebagai talenta terbesar yang pernah lahir dari bumi Nusantara. Gayanya brutal, agresif, dan mengandalkan nyali dewa. Dia adalah empu dari teknik late braking, mengerem di titik paling mustahil, memaksa ban depan menjerit, dan menaklukkan tikungan dengan paksa. Itulah identitasnya. Itulah yang membuatnya menjadi predator di lintasan Asia. Namun, di mata para petinggi Honda, gaya itu adalah jalan buntu untuk menjadi juara dunia. Di dalam garasi Honda Tim Asia yang dingin dan senyap, Veda tidak lagi menerima pujian. Di hadapannya berdiri seorang pelatih, sosok yang pernah bernapas di udara yang sama dengan Marc Marquez saat era keemasan HRC. Di tangannya bukan piala, melainkan lembaran data telemetri yang penuh dengan grafik merah. "Kamu cepat," kata sang pelatih, "tapi gaya balapmu adalah jalan buntu bagi kejuaraan dunia." Kata-kata itu menjadi awal dari sebuah transformasi radikal. Veda, sang petarung jalanan, harus dibunuh dan dilahirkan kembali menjadi seorang ahli bedah di lintasan. Filosofi baru ditanamkan ke dalam tim, sebuah agama baru bernama Corner Speed. Dunia MotoGP modern menurut sang pelatih tidak lagi peduli seberapa berani seorang pembalap mengerem. Dunia hanya peduli seberapa cepat dia bisa keluar dari tikungan. Teknik late braking yang selama ini menjadi senjata Veda kini dianggap sebagai kelemahan fatal. Di level Moto3 dan MotoGP, mengerem keras secara terus-menerus sama saja dengan menyiksa ban. Di lap-lap terakhir, ban akan kehilangan cengkeraman, dan pembalap yang hanya tahu cara mengerem keras akan menjadi mangsa empuk. Oleh karena itu, Veda dipaksa melakukan hal yang paling menghina insting seorang pembalap, mengerem lebih awal. Egonya harus dilawan. Dia harus belajar untuk tidak menaklukkan tikungan, tetapi menari bersamanya. Disinilah filosofi shape diperkenalkan. Ada dua cara melewati tikungan, V-shape yang patah dan tajam, atau U-shape yang mengalir dan cepat. Veda yang terbiasa dengan gaya V-shape kini harus menguasai U-shape. Tujuannya adalah menjaga kecepatan minimum di tengah tikungan setinggi mungkin. Latihan pun berubah menjadi laboratorium hidup. Jika biasanya Veda turun hingga 80 km per jam di tengah tikungan sebelum berakselerasi, kini dia dipaksa untuk bertahan di 95 km per jam. Selisih 15 km per jam itu terdengar kecil, namun di atas mesin presisi tinggi, itu adalah perbedaan antara stabilitas dan bencana. Setiap detail dibedah tanpa ampun, posisi bahu, sudut kemiringan siku, hingga cara kakinya menekan footstep, semuanya dianalisis. Lihat bagaimana Marc Marquez melakukannya. Instruksi itu terus diulang, bukan untuk meniru gaya Marquez, tetapi untuk memahami bagaimana sang legenda memanfaatkan fisika dan gravitasi untuk membuat motor mengalir sempurna. Fokus latihan beralih total ke tikungan-tikungan cepat, tikungan yang membutuhkan jenis nyali yang berbeda. Bukan nyali untuk mengerem, tapi nyali untuk tetap membuka gas saat motor miring 60 derajat. Kerapian adalah kecepatan yang tersembunyi. Itulah mantra baru di garasi Honda Asia. Veda mulai memahami bahwa menjadi pembalap kelas dunia bukan tentang satu lap spektakuler, tapi tentang 20 lap yang identik, tanpa kesalahan sedikit pun. Namun, perjalanan ini sama sekali tidak mudah. Minggu-minggu awal transisi adalah mimpi buruk bagi Veda. Dia merasa lambat. Secara psikologis, bagi seorang pembalap yang terbiasa menjadi yang tercepat, merasa lambat adalah siksaan mental yang paling berat. Di lintasan, dia terlihat frustrasi. Motornya sering bergoyang karena insting lamanya bertabrakan dengan teknik baru yang dipaksakan. Di dalam garasi, suasana mendingin. Analisis video dilakukan tanpa kompromi. Setiap kesalahan posisi tubuh dibedah di depan semua orang. Tidak ada ruang untuk alasan, tidak ada ruang untuk perasaan. Yang ada hanyalah data dingin. "Kamu terlalu banyak berpikir," kritik sang pelatih. "Balapan bukan soal matematika di kepala, tapi soal memori di ototmu." Beban mental ini mulai meruntuhkan kepercayaan dirinya. Veda mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar sehebat yang dikatakan orang, atau kemenangannya selama ini hanya karena level kompetisi yang lebih rendah?
Inilah fase yang disebut tim sebagai fase kolaps. Untuk membangun gedung baru yang kokoh, fondasi lama harus dihancurkan total. Dan menghancurkan fondasi seorang pembalap berarti menghancurkan kepercayaan dirinya. Di balik layar, risiko yang dipertaruhkan sangat besar. Teknik corner speed menuntut presisi mutlak. Jika pada gaya late braking kesalahan kecil hanya berakhir dengan melebar keluar jalur, di tikungan cepat, kesalahan posisi tubuh sebesar 1 inci saja bisa berakibat pada high speed crash yang mengerikan. Rumor beredar bahwa dalam beberapa sesi latihan tertutup, Veda sempat mengalami momen-momen nyaris celaka yang membuat jantung para mekanik berhenti berdetak. Tim berusaha menutupi ini, tetapi ketegangan itu nyata. Veda sedang bermain dengan api. Jika dia bisa mengendalikannya, dia akan menjadi dewa. Jika tidak, proses ini bisa terhenti secara paksa. Setiap kali Veda turun ke sirkuit, ia tidak hanya membawa nama sendiri, tapi juga membawa nama Indonesia, bendera merah putih, dan harapan 270 juta rakyat Indonesia. Dengan pertaruhan sebesar ini, masa depan Veda Ega Pratama dan motorsport Indonesia berada di persimpangan jalan. Jika eksperimen ini berhasil, Honda akan menciptakan sebuah cetak biru, sebuah formula untuk mengubah talenta mentah Asia menjadi penantang gelar juara dunia. Veda akan menjadi bukti bahwa pembalap Indonesia bisa bersaing dengan pembalap Eropa, bukan dengan meniru mereka, tetapi dengan mengalahkan mereka dalam permainan teknis mereka sendiri. Jika konsistensi ini terus dijaga, bukan tidak mungkin Veda akan menjadi pembalap Indonesia pertama yang benar-benar bisa bersaing untuk gelar juara dunia Moto3 dan membuka jalan menuju kelas utama MotoGP. Keberhasilannya akan menjadi sinyal bagi HRC di Jepang bahwa investasi mereka pada talenta Indonesia tidak sia-sia. Ini akan membuka pintu lebih lebar bagi pembalap-pembalap muda lainnya dari tanah air. Namun pertanyaan besar masih menggantung. Apakah perubahan ini akan menghilangkan percikan api liar yang membuatnya spesial? Atau justru akan mengubahnya menjadi monster baru yang lebih dingin, lebih kalkulatif, dan lebih mematikan di lintasan? Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya terus mendoakan dan mendukung Veda Ega Pratama agar bisa melewati fase paling berbahaya dalam karirnya ini. Semoga proses yang menyakitkan ini menjadi awal dari kebangkitan motorsport Indonesia di panggung dunia. Mari kita dukung Veda dan seluruh pembalap Indonesia dengan terus memberikan semangat. Jalan masih panjang, perjuangan masih berat, tapi harapan itu kini menyala lebih terang dari sebelumnya. Itulah kabar terbaru dari Veda Ega Pratama yang sedang berjuang dan bertransformasi untuk mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia MotoGP. Kalau kalian bangga dengan perjuangan anak bangsa ini, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan untuk Veda. Subscribe channel Gala Cepat untuk update berita terbaru pembalap Indonesia. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita prestasi anak bangsa. Share video ini ke teman-teman kalian yang juga bangga dengan pembalap Indonesia. Komen dukungan dan doa kalian untuk Veda di kolom komentar. Tuliskan di kolom komentar, bangga jadi orang Indonesia, semangat Veda, atau terus mengharumkan nama bangsa Veda. Jangan lupa follow juga media sosial Gala Cepat untuk update tercepat seputar pembalap Indonesia di MotoGP. Bersama-sama kita dukung anak bangsa untuk terus berprestasi di panggung dunia. Indonesia pasti bisa. Merah putih, Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap dukung pembalap Indonesia.